Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tirtadia Ayu dengan NIM 2406111485. Di sini saya akan membuat tugas video untuk mempresentasikan hasil turun lapangan kami, yaitu yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan berkat tahu di Kota Pekanbaru. Yang pertama itu ada latar belakang. Industri tahu sebagai bagian dari UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi lokal karena permintaannya yang terus meningkat dan juga proses produksinya yang sederhana. Tahu menjadi sumber protein nabati terjangkau dan banyak dibutuhkan oleh rumah tangga maupun juga sektor usaha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, kinerja karyawan memegang peran penting. Faktor-faktor seperti motivasi, kompetensi, lingkungan kerja, dan juga budaya organisasi dapat mempengaruhi produktivitas serta kualitas produksi. Oleh karena itu, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diperlukan agar industri tahu di Pekanbaru dapat beroperasi lebih efektif dan juga berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya itu ada identitas responden. Responden ini merupakan pemilik usaha berkat tahu. Beliau bernama Bapak Budi yang telah menjalankan usahanya sejak tahun 1995. Usaha ini bergerak dalam bidang produksi tahu dengan kapasitas produksi hariannya itu mencapai sekitar 250-300 kg per hari dan juga didukung oleh 5 orang karyawan. Seluruh kegiatan produksi, pengelolaan usaha, serta pengambilan keputusan berada di bawah tanggung jawab langsung pemilik usaha. Baik, yang selanjutnya itu ada lokasi penelitian. Jadi usaha berkat tahu ini berlokasi di Tuah Karya, Pekanbaru. Kawasannya yang mendukung pertumbuhan UKM ini dapat memudahkan distribusi produk karena dekat dengan konsumen, pedagang gorengan, rumah makan, dan juga industri kecil lainnya. Lokasi ini dapat membantu kelancaran pemasaran dan juga dapat mempertahankan permintaan harian. Baik, yang selanjutnya itu ada penilaian kinerja. Yang pertama itu ada dari aspek faktor individunya. Jadi karyawan ini memiliki keterampilan dasar yang sesuai dan dapat memahami tugasnya dengan baik. Namun, variasi tugas serta pemberian umpan balik belum juga konsisten sehingga beberapa aspek pekerjaan itu belum memberikan tantangan atau arahan yang optimal bagi karyawan. Yang kedua itu ada desain pekerjaan dan karakteristik tugas. Instruksi kerja dan target sudah jelas sehingga karyawan dapat mengetahui standar yang harus dicapai. Meski demikian, kurangnya variasi dan evaluasi rutin dapat membuat beberapa tugas terasa monoton dan berpotensi dapat menurunkan motivasi dalam jangka yang panjang. Selanjutnya itu ada kepemimpinan dan gaya manajerial. Atasan dapat memberikan arahan, dukungan saat terjadi hambatan, serta penilaian yang adil. Gaya kepemimpinan yang komunikatif dan juga profesional dapat membantu menjaga kelancaran proses produksi, meskipun masih bisa ditingkatkan dalam aspek motivasi berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya itu ada praktek sumber daya manusia. Kompensasi dan penempatan kerja dirasa cukup baik, tetapi tidak adanya program pelatihan membuat peningkatan kompetensi karyawan tidak terstruktur. Hal ini dapat membatasi perkembangan kemampuan yang diperlukan untuk mendukung efisiensi kerja jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada kepuasan dan keterlibatan kerja. Jadi karyawan itu merasa cukup nyaman karena terlibat dan juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Namun beberapa respon netral menunjukkan bahwa tingkat semangat kerja itu bisa berubah-ubah tergantung situasi tertentu. Yang selanjutnya itu teknologi dan juga sumber daya. Ketersediaan alat dan juga bahan baku sudah memadai, tetapi teknologi yang digunakan itu masih sederhana dan belum mampu mengoptimalkan proses kerja. Diperlukan pembaruan dan juga perbaikan fasilitas agar pekerjaan lebih cepat dan juga efisien. Yang selanjutnya itu ada lingkungan kerja fisik dan juga psikososial. Lingkungan kerja sudah bersih, aman dan juga didukung oleh hubungan kerja yang harmonis. Kondisi ini sangat membantu meningkatkan fokus, kenyamanan dan juga stabilitas kinerja karyawan dalam sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada budaya organisasi dan juga komunikasi. Budaya saling menghargai, disiplin dan juga komunikasi terbuka sudah berjalan dengan baik. Lingkungan kerja yang menghormati satu sama lain menciptakan suasana yang mendukung produktivitas dan juga kerjasama dalam tim. Baik, yang selanjutnya itu ada produktivitas karyawan. Yang pertama itu dari aspek kemampuan dan juga keterampilan. Jadi karyawan ini umumnya mampu menyesuaikan keterampilan dengan tugas yang diberikan.
Meskipun peningkatan kemampuan melalui pelatihan tetap diperlukan agar produktivitas itu terus meningkat. Yang kedua itu ada kejelasan desain pekerjaan. Tugas dan target jelas, namun kurangnya variasi pekerjaan menjadikan beberapa bagian pekerjaan itu terasa kurang menantang, sehingga berpotensi menurunkan semangat pada kondisi yang tertentu. Yang ketiga itu ada dukungan kepemimpinan. Jadi karyawan ini merasa mendapatkan arahan dan juga motivasi yang cukup dari atasannya, sehingga proses kerja itu berjalan lebih lancar dan juga produktif. Peran atasan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kerja. Dan selanjutnya itu ada teknologi dan juga sumber daya. Meskipun alat dan bahan baku tersedia, teknologi yang digunakan belum modern, sehingga tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan produksi. Ketidakstabilan ketersediaan bahan baku ini dapat juga mempengaruhi untuk kelancaran produksinya. Selanjutnya itu lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang aman, bersih, dan juga hubungan kerja antar karyawan yang baik dapat menciptakan kenyamanan yang berdampak positif pada konsistensi produktivitas harian. Kesimpulannya, jadi kinerja karyawan pada usaha berkat tahu ini tergolong cukup baik karena karyawan mampu menjalankan tugasnya dan juga menjaga lingkungan kerja yang bersih serta harmonis. Namun, efisiensi kerja masih terhambat oleh keterbatasan teknologi, minimnya variasi tugas, kurangnya umpan balik, dan juga ketiadaan program pelatihan. Secara keseluruhan, usaha sudah stabil, tetapi peningkatan pada fasilitas, pelatihan, dan juga sistem kerja sangat dibutuhkan agar produktivitas dan juga kualitas produksi itu dapat meningkat secara berkelanjutan.